Oke, ini kita ada perbaikan SMPS untuk recloser NTEC. Kendalanya macam-macam, dia mati total, kemudian baterai bisa tapi AC fail. Begitu pakai AC dia tegangan 130 nggak keluar. Ini SMPS, fungsinya yang pertama dia untuk merubah tegangan dari 24. Jadi gini, dia ini fungsinya untuk memberi tegangan ke tripping coil nanti, ke tripping atau closing coil. Gitu. Jadi kalau di Jungwon namanya PMA, di Neopis namanya PMA, di Vizro namanya PMA, di Kwangmyong Recloser namanya PMA, di Dongnam namanya PMA, kemudian di Cooper namanya DC converter, kemudian di NTEC namanya UPS, NTEC yang lama ya, yang FRC. Kalau di NTEC seri ATR 300 namanya SMPS, dan di NTEC yang FRC 2A yang NT yang terbaru, yang LCD-nya besar tuh, dia SMPS. Cuma bedanya kalau di NTEC IGBT adanya di RTU, tapi kalau di seri-seri PNC IGBT adanya di PMA gitu dia. Jadi fungsinya dia merubah tegangan DC ya, DC dari baterai keluarnya ke 130 nanti, ke tegangan yang dibutuhkan oleh tripping coil dan closing coil. Jadi dia ngerubah nih tegangan dari 24 baik AC dan DC dirubah ke 130 volt DC gitu. Jadi nanti ada AC masuk 24 dirubah ke 130, baterai masuk dirubah ke 130 sebagai backupnya. Oke, kalau NTEC SMPS dia AC masuk, DC masuk gitu. Jadi nanti mainnya dia pakai AC, kemudian backupnya pakai DC gitu ya, pakai baterai. Dua-duanya sama dikonvert ke 130. Tapi kalau di Jungwon, di PNC series, kayak di Cooper, kayak di Schneider, di ABB itu tegangan DC murni yang masuk langsung dikonvert dia. Jadi kalau di PNC series dia AC masuk ke SMPS, dia AC masuk ke SMPS, dari SMPS kan nanti keluar udah DC tuh. Nah dari DC nanti dimasukin ke PMA gitu. Kalau ini dia dua masuknya, bedanya itu. Kemudian ketika dia masuk tegangan terkonfirmasi 130, nanti ada CN2 sebagai dry contact yang mengkonfirmasi bahwa SMPS dalam keadaan normal. Kemudian untuk switch on dia ada soft on-nya, auxiliary contact ketika RTU di on kan masih nanti CPU run mengkonfirmasi si kondisi RTU. Kalau misalnya sudah normal nanti ada dry contact itu sudah terkonfirmasi terhubung, dia masuk ke sebagai pulse on-nya gitu. Jadi pulse on di CN1 konfirmasi tegangan itu normal, dilempar lagi nanti ke RTU gitu. Kalau tegangannya terkonfirmasi, dry contact sudah muncul, nanti di close block dan open block itu tidak hidup. Tapi ketika ini padam, nanti close block dan open bisa diakibatkan karena dua faktor. Yang pertama SMPS itu tidak keluar tegangan 130, dry contact auxiliary contactnya dia bermasalah, dari RTU tidak mengirim, dan masalah di IGBT yang ada di RTU gitu ya. Itu aja sih paling. Nah ini ada servis 14 yang dari 13 yang diservis di lapangan,
Yang selamat hanya 9, sisanya itu hancur lebur. Itu masuk dari sini dia. Ini aslinya kan dia nggak ada covernya, jadi cicak masuk lewat bawah 20 VDC atau di dalam lah. Ini juga semuanya sudah kita covering, jadi nggak bisa masuk ya. Insya Allah nggak bisa masuk, tapi kalau semut masih bisa masuk. Ini ada 9. Oke, buat servis only, kemudian RTU set, kemudian motorize, modifikasi, swap, macam-macam. Jadi tinggal kebutuhan teman-teman nanti mau masukan, implementasikan lah kebutuhannya kayak mana gitu. Jadi mulai dari service RTU, baik itu modular misalnya interface-nya HMI, baik itu tombol-tombol LCD, kemudian mainboard itu nanti masalah di blinking, booting, nggak bisa komunikasi, stuck, kemudian boot loop, arus hilang, RTO, SCADA tadi, apalagi ya, kemudian layer yang bawah tuh di PTN boardnya itu bisa juga service, boot loop, flicker, macam-macam. Kemudian atau kecil kita perbaiki, sekalian kita cek semuanya fungsi proteksi SCADA, indicable, backup, status kontrol SMPS-nya, fancy series ya, kita bicara SMPS, over voltage 40, error CAN bus, terbakar. Dari yang 27 kita naikin ke 29,2 untuk live PO4 lithium. Kalau teman-teman pakai lithium baterainya itu harus dinaikin, bisa. Kalau 27 itu harus dinaikin, dia pengisi optimal. Kemudian modifikasi rewire pakai PNC, PMT-nya mau pakai Cooper kah, mau pakai nya. Apalagi paling ini aja. Kalau teman-teman ada kalau ditanya bang bisa service apa aja, hampir semua bisa, mulai dari Schneider. Cuma kalau Schneider tuh kita service hanya beberapa bagian aja kayak PMT, kemudian service minor aja, atau apa itu agak sulit. Schneider, Cooper, ABB, kemudian FXD 2000, FXD Control, kemudian untuk NTEC seri dari LBS-nya ya, ada yang Capco Style RTO only, local control only, yang di bawah tuh yang open close aja, kemudian bisa separately ditambahin ada RTU-nya, RTU ETR 01, kemudian di atasnya ada ATM FC series, ATM FC 101, 101N, kemudian ada lagi ATR 300S, kemudian yang terakhir ATM FC 610. Kemudian versi 2A strip N, versi
versi 2A dulu, versi 2A strip N, kemudian versi 2A strip NT yang lama, ada yang sorry, ada LTR 300R, kemudian di atasnya ada yang versi 2A strip NT yang kemudian untuk PNC Vizro tuh cuma RT bisa kita service, PMA, kapasitor banknya, kemudian power supply-nya itu Ines ya, itu Ines. Kemudian untuk Tech Pro-nya bisa kita service, RTU-nya, power supply, recloser sama Entek ABB dari Cooper Schneider itu bisa. Kemudian Dongnam, kemudian apa lagi? Ada Skawa LBS-nya, teman-teman kalau pakai SI Skawa yang FAM 40 atau FAM 52 kita rubah ke RT-an mau Kwang Myung Cluster, Kwang LBS, kemudian mau Jungwon ETR 300 Jungwon yang P200, R200, kemudian yang barunya itu yang JW LBS yang barunya dia yang gas, kemudian mau apa lagi ya, mau Sintra juga, kemudian mau Jinpang, kemudian mau sorry Jungwon udah tadi ya. Jadi teman-teman kalau ada yang butuh mau